Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ima Rosina Dewi. Kita sekarang akan belajar mengenai transformasi geometri, yaitu untuk translasi atau pergeseran. Untuk informasi bahwa transformasi geometri yang akan dibahas itu meliputi 4 hal. Yang pertama yang akan dibahas hari ini yaitu translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat ada dilatasi. Oke, kita langsung saja belajar tentang translasi atau pergeseran. Nah teman-teman, saya sudah menyediakan sebuah koordinat kartesius dan sebuah titik A yang terletak padanya. Kita ketahui bahwa titik A ini memiliki koordinat titik 4,2. Artinya dari koordinat X-nya, atau kita bisa lihat dari sumbu X yang mendatar ini, itu posisinya 4 ya. Dari titik pusat koordinat, lihat 1, 2, 3, 4. Nah makanya koordinat X-nya adalah 4. Kemudian koordinat Y-nya adalah 2 ya. Ini adalah sumbu Y, kita lihat ke sini ke atas berarti 1, 2 ya. Positif 2. Oke. Nah, jika titik A ini ditranslasi oleh matriks translasi T sama dengan 2 min 3, maka hasil translasinya adalah berapa? Atau titiknya di mana? Kita lihat ya. Oh, ternyata menjadi di sini posisinya. Jadi ketika titik A ini ditranslasi oleh 2 min 3, dia bergeser ke bawah dan ke kanan, sehingga diperoleh koordinat titik hasil translasinya, kita namakan A aksen adalah 6,-1. Kita lihat ya, bagaimana sih proses pergeserannya. Nah, ternyata dari titik A ini bergeser ke kanan 2 kali. 1, 2. Nanti mengikuti ini ya. Kemudian bergeser lagi ke bawah karena negatif nih tandanya. 1, 2, 3. Sehingga diperolehlah titik A aksen 6,-1. Atau secara matematis ini bisa dinyatakan sebagai berikut. A aksen atau hasil translasi titik itu sama dengan, tadi titik awalnya kan 4 sama 2 ya, 4,2 kita buat menjadi bentuk matriks kolom 42 ditambah matriks translasinya yaitu 2, -3. Kita gunakan operasi penjumlahan, maka diperoleh 4 ditambah 2, 6, 2 ditambah -3 sama dengan -1. Hasilnya cocok. Nah, sekarang kita simak contoh yang lainnya. Perhatikan titik B. Titik B koordinatnya adalah -4,4. Jadi di sumbu X-nya ke kiri 4, makanya -4. Di sumbu Y-nya ke sebelah atas dari titik pusat 4 juga, maka di sini koordinat Y-nya positif 4. Pertanyaannya, jika titik B ditranslasi oleh matriks T 6, 0, maka hasil translasinya adalah, coba kita lihat. Oh, ternyata di sini B menjadi B aksen dengan koordinat titik menjadi 2,4. Kita lihat ya, pergeserannya atau translasinya. Nah, ternyata dari B menuju ke B aksen itu digeser ke kanan atau mendatar sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan pergeseran ke atas ke bawah atau mengikuti sumbu Y-nya tidak ada karena 0 di sini. Sedangkan tadi bergeser ke kanan karena di sininya positif 6. Atau secara matematis bisa dinyatakan bahwa B aksen hasil translasi
titik B itu adalah negatif 4,4, yang ini ditambah matriks translasi 6, 0, tinggal ditambahkan negatif 4 tambah 6 sama dengan 2, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Yuk sekarang kita buat kesimpulan dari dua contoh yang tadi. Soal 1, saya ingatkan kembali, titik A-nya adalah 4,2, matriks translasinya 2, negatif 3. Maka diperoleh A aksen sama dengan ditambahkan ya, A ditambah matriks translasi. Diperoleh hasil seperti ini. Ternyata berlaku juga untuk yang soal kedua. Diketahui titik B-nya negatif 4,4, matriks translasinya 6, 0. Maka B aksen atau bayangan titik B-nya adalah titik B ditambahkan dengan matriks translasi. Hasilnya 2, 4. Dari sini kita dapat membuat suatu kesimpulan. Jika P adalah sembarang titik, P aksen adalah bayangan titiknya, dan T adalah matriks translasinya, maka berlaku hubungan P aksen sama dengan P ditambah T, atau bayangan titik hasil translasi sama dengan titik asal ditambah dengan matriks translasi. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang lainnya. Basarnas mulai menemukan titik koordinat letak badan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Saat terjadi kontak terakhir dengan pesawat, posisi pesawat terekam di koordinat 308,-244 dan badan pesawat yang jatuh ditemukan di koordinat negatif 31,127. Berapakah matriks translasi dari dua posisi koordinat tersebut? Oke, kita lihat ya. Yang diketahui adalah titik koordinat awal kita namakan titik A itu 308,-244. Kemudian saat ditemukan kita anggap ini sebagai hasil translasi, yaitu A aksen negatif 31,127. Yang ditanyakan adalah matriks translasi T. Begini caranya. Tadi kita sudah tahu bahwa A aksen sama dengan A ditambah T. Tadi kita memisalkan titiknya itu P ya, berarti sama aja P aksen sama dengan P tambah T. Kalau kita ganti nama titiknya bukan P tapi A seperti pada yang diketahui di contoh soal ini, maka menjadi A aksen sama dengan A ditambah T. Tinggal kita pindah ruaskan, karena yang dicarinya T, maka yang A ini pindah ruas jadi negatif ya, sehingga T sama dengan A aksen dikurangi A. Kita masukkan saja, A aksennya adalah negatif 31,127. Ini bentuk koordinat saya ubah menjadi matriks kolom, kemudian yang A-nya juga diubah menjadi matriks kolom. Tinggal dikurangkan saja, negatif 31 dikurangi 308, hasilnya negatif 339. Sedangkan 127 dikurangi negatif 244, ini jadi tambah ya, hasilnya menjadi 371. Jadi matriks translasi T adalah negatif 339, 371. Nah, sekarang kita lihat di sini ada garis G. Jika garis G itu adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 12, ditranslasi oleh matriks T 21, maka bayangan garisnya bagaimana? Bagi yang bingung cara menentukan persamaan garis dari gambar garis yang terletak pada koordinat kartesius, boleh dipelajari yang linknya saya sematkan di pojok kanan atas. Oke, kita langsung jawab pertanyaan pada contoh soal 2 ini ya. Ada dua cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Cara pertama, kita bisa menggunakan translasi dua buah titik pada garis G. Ambil sembarang titik pada garis ya.
Misalnya, X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan garisnya, maka diperoleh 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Sehingga 4 kali 0 kan 0, jadi tinggal 3Y sama dengan 12. Artinya Y-nya berapa? Y-nya 4. Dari sini diperoleh titik 0,4. Nah, kita posisikan di sini ya, titik 0,4. Nah, selanjutnya kita ambil titik lain. Misalkan sekarang Y-nya yang 0. Maka diperoleh 4X ditambah 3 kali 0 dimasukkan ke sini ya, sama dengan 12. Yang ini kan habis, jadi kita punya 4X sama dengan 12. Dengan kata lain X-nya adalah 3, sehingga diperoleh titik 3,0. Yang ini titiknya. Oke, berikutnya kita translasikan kedua titik ini. Satu-satu ya, kita translasikan dulu titik 0,4. Caranya sama seperti tadi. X aksen, Y aksen atau bayangan titik sama dengan 0,4, ini titiknya, ditambah matriks translasinya 21. Hasilnya tinggal dijumlahkan aja, 25. Kita kembalikan dalam bentuk koordinat titik, berarti 2,5. Mana titiknya? Nah, yang ini 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita translasikan titik yang 3,0 ini. Caranya sama lagi seperti ini. X aksen, Y aksen atau bayangan titiknya sama dengan 3, 0. Ini saya ubah jadi matriks kolom ditambah matriks translasi. Kita jumlahkan hasilnya 51. Kita ubah ke koordinat titik adalah 5,1. Di mana? Di sini. Tuh 2, 3, 4, 5,1. Inilah titik 5,1. Lalu kita tinggal tarik garis nanti ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu bagaimana cara kita menentukan persamaan garis ini? Nah, kita buat persamaan garis melalui dua titik, yaitu titik 2,5 dan 5,1. Ini dulu materi di SMP. Caranya dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Siapa X1, Y1, X2, Y2? Yang ini. Boleh ketukar nggak? Boleh. Misalkan yang ini X1, yang ini Y1, kemudian yang ini X2, yang ini Y2. Tapi boleh juga mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang menganggap ini yang X2, ini Y2, ini yang X1, ini Y1. Boleh ya, yang mana saja. Tapi kita sepakati yang muncul duluan, yang ini adalah X1, Y1, yang ini adalah X2, Y2. Tinggal kita masukkan. Nah, Y dikurangi, Y1-nya kan ini ya, 5 dibagi Y2-nya adalah 1 dikurangi 5 sama dengan X dikurangi X1, X1-nya 2, X2-nya 5 dikurangi X1 yaitu 2. Nah, ini kita hitung dulu nih yang bawah. Yang atas saya tulis lagi, Y dikurang 5, yang ini X kurang 2. 1 kurang 5, negatif 4. 5 kurang 2, 3. Lalu kita kali silang. Nah, 3 kali Y, 3Y. 3 kali negatif 5, negatif 15. Sama dengan yang ini sekarang kali silang ke sini. Negatif 4 kali X, negatif 4X. Negatif 4 kali negatif 2, positif 8. Kita pindah ruaskan ya, X-nya ke sini dan ini nih konstanta di ruas kiri kita pindah ke kanan. Jadi yang negatif 4X jadi positif 4X ditambah 3Y karena 3Y ini tetap tidak kemana-mana. Negatif 15-nya pindah jadi positif 15, di kanan ada 8 dijumlahkan menjadi 23. Oke, jadi persamaan garis yang ini adalah 4X tambah 3Y sama dengan 23. Artinya garis yang ini yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 12 jika ditranslasi oleh matriks T21 hasilnya adalah garis ini yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 23. Ternyata ada cara kedua, mudah-mudahan mungkin ini dirasa lebih sederhana ya dibanding cara yang pertama. Kita lihat, soalnya masih sama tapi kita gunakan metode yang kedua.
kita gunakan rumus tadi, P aksen sama dengan P ditambah T. Kalau kita pindah ruas, maka diperoleh P itu nih sama dengan, ini pindah ya jadi negatif, P aksen dikurangi T. Nah, kalau kita buat dalam koordinat, P itu kan X, Y, saya ubah jadi matriks kolom jadi seperti ini. Kemudian P aksen itu X aksen, Y aksen, saya ubah jadi matriks kolom begini, dikurangi T. Lalu kita masukkan matriks translasi T itu 21. Nah, dari sini kita lihat ada dua persamaan ya. Yang pertama, X sama dengan X aksen dikurang 2. Nah, ini kita namai persamaan pertama. Kemudian yang ini, yang bawahnya, Y sama dengan Y aksen dikurang 1. Ini kita namakan persamaan kedua. Nah, kedua persamaan ini kita substitusikan ke persamaan garis yang ini, yaitu ke 4X tambah 3Y sama dengan 12. Caranya seperti ini. Kita tinggal mengganti X ini dengan yang ini ya. Jadi 4X menjadi 4 dikali X-nya saya ganti, X aksen kurang 2. Ditambah 3Y, Y-nya saya ganti yang ini. Jadi 3 kali Y aksen kurang 1 sama dengan 12. Langkah berikutnya mudah saja, tinggal kita kalikan ya. 4 kali X aksen, 4X aksen, 4 kali negatif 2, negatif 8. Ditambah 3 kali Y aksen, 3Y aksen, 3 kali negatif 1, negatif 3, sama dengan 12. Kita kumpulkan ya, X aksen dekatkan dengan Y aksen. Dan yang angka-angka ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi diperoleh 4X aksen tambah 3Y aksen, negatif 8 dikurang 3 itu negatif 11. Kalau pindah ruas, maka menjadi positif 11. Artinya 12 ditambah 11 sama dengan 23. Sama ya hasilnya dengan yang cara 1. Nah, jadi hasil translasi garis 4X tambah 3Y sama dengan 12 oleh matriks T sama dengan 21 itu adalah 4X tambah 3Y sama dengan 23. Kita tinggal menghilangkan aksen-aksennya aja ya. Nah, ini garisnya sama persis. Oke, teman-teman, sekarang giliran teman-teman mencoba soal tantangan yang pertama. Nah, ini adalah soalnya. Silahkan disimak baik-baik. Selanjutnya, silahkan teman-teman mencoba juga untuk soal tantangan yang kedua. Petunjuk untuk soal tantangan kedua ini adalah teman-teman harus mengetahui ini persamaan garisnya apa. Kalau lupa, tadi di awal saya sudah memberikan link ke materi bagaimana cara untuk menentukan persamaan garis. Oke teman-teman, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah quotes yang berkaitan juga loh dengan masalah translasi atau pergeseran ini. Di sini saya memisalkan pergeseran itu seperti kita melangkah. Teman-teman, teruslah melangkah meski perlahan. Langkah-langkah kecil yang terus-menerus akan mengantarkan kita pada tujuan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.